Halo, kami di sini akan menjelaskan tentang penerapan konsep cross joins dan natural joins, grouping dan where, indeks dan tanpa indeks pada mata kuliah manajemen basis data. Perkenalkan, kami dari kelompok Guardian yang beranggotakan Brigita Marcelit Lengkono, NIM 11181020, Indriani Beatrix Thomas, NIM 11181037, Merlin Mukhtar, NIM 11181047, Muhammad Nabil Akbar Pratama, NIM 11181059, dan Nevia Sabriana Sista, NIM 11181069. Yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Database, di mana data dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah dengan sistem manajemen basis data. Contohnya, saat menyimpan nomor kartu SIM di handphone, data-data tersebut akan muncul karena handphone yang digunakan sudah menggunakan sistem basis data. Kami menggunakan perangkat lunak Oracle SQL Developer untuk membuat dan mengelola database dari perusahaan LPK Ganesha. Lalu akan diterapkan ke dalam konsep cross joins dan natural joins, grouping dan where, serta indeks dan tanpa indeks untuk melihat perbedaan yang signifikan di antara masing-masing konsep. Selanjutnya yaitu konsep-konsep yang diterapkan. Yang pertama ada cross join, yang dimana cross join mengambil semua baris dari data tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai K yang terkait saja. Jika ada dan jika tidak, maka baris tersebut tidak akan muncul. Kalau tidak terdapat kondisi K terkait antar tabel, maka semua baris dari kedua tabel dikombinasikan. Lalu ada natural joins, yang dimana operasi equine join yang memiliki kesamaan dalam sebuah field yang memiliki nama yang sama dalam tabel R dan tabel S. Dalam hal ini, kita dapat menghilangkan kondisi dalam operasi join karena akan menghasilkan dua field dengan nama yang sama. Lalu ada grouping dan where. Grouping digunakan untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Where digunakan untuk menentukan kondisi saat mengambil data dari tabel tunggal atau bergabung dengan beberapa tabel. Jika kondisi yang diberikan sesuai, maka hanya mengembalikan nilai tertentu dari tabel. Lalu yang terakhir ada indeks dan tanpa indeks, yang dimana pencarian dimulai dengan menelusuri data pada indeks yang jauh lebih kecil dan terurut. Kemudian indeks akan memberikan referensi ke posisi data yang asli. Dari posisi tersebut, pencarian pada data set asli akan menjadi lebih singkat. Lalu ada pembuatan database. Oke, jadi di sini ada pembuatan database. Yang pertama yaitu table admin. Di sini table admin berisi 5 field. Yang field pertama yaitu ada ID admin, nama admin, ID murid, ID struktur, dan ID kelas. Lalu di masing-masing field pada tabel admin ini terdapat 5 item. Item yang pertama ID adminnya yang berupa nomor, lalu dan nama adminnya. Lalu yang kedua ada tabel instruktur. Di tabel instruktur ini terdapat 5 field. Yang pertama yaitu ID instruktur, nama instruktur, nomor telepon instruktur, dan sertifikat. Nah, di masing-masing field pada tabel instruktur ini juga terdapat 5 item. Lalu yang ketiga, tabel jadwal.
Jadi berikut ini merupakan detail isi dari beberapa tabel jadwal ini. Yang pertama yaitu ada field ID jadwal, lalu tanggal, dan waktu. Yang dimana masing-masing field ini juga terdapat 5 item. Lalu yang keempat ada tabel jadwal instruktur. Jadi sama, di tabel jadwal instruktur ini juga terdapat 5 field, yaitu yang pertama ID instruktur, lalu ID jadwal, ID murid, instruktur ID instruktur, dan ID kelas. Jadi di masing-masing field pada tabel jadwal instruktur ini dia terdapat juga 5 item seperti pada sebelumnya juga. Next. Lalu yang selanjutnya ada tabel kelas. Di dalam tabel kelas ini terdapat 3 field. Yang pertama ID kelas, lalu tipe kelas, dan harga. Lalu pada tabel kelas ini, pada masing-masing fieldnya juga terdapat 5 item. Selanjutnya yaitu tabel kelas mobil. Di dalam tabel kelas mobil ini hanya terdapat 2 field, yaitu yang pertama ID kelas, lalu plat mobil. Yang dimana juga pada field tabel kelas mobil ini juga terdapat 5 item. Lalu selanjutnya yaitu tabel mobil. Di dalam tabel mobil ini terdapat 3 field. Yang pertama yaitu plat mobil, lalu selanjutnya transmisi, dan merek. Di dalam tabel mobil ini pada masing-masing fieldnya terdapat 5 item. Yang terakhir yaitu tabel murid. Jadi di dalam tabel murid ini terdapat 10 field, yang mana yang pertama yaitu ID murid, lalu nama murid, lalu TTL yang mana singkatan dari tempat tanggal lahir, lalu alamat, lalu pekerjaan, lalu nomor telepon murid, lalu ID instruktur, lalu ID kelas, ID jadwal, dan instruktur ID instruktur. Yang mana dalam masing-masing field dalam tabel murid ini terdapat 10 item. Oke, selanjutnya lanjut ke implementasi dan pembahasan penerapan konsep-konsep. Implementasi yang pertama yaitu menerapkan konsep cross joins dan juga natural joins, di mana tabel yang akan kami joinkan ini adalah tabel kelas dan juga tabel murid yang akan menampilkan nama murid dan juga tipe kelas. Berdasarkan hasil query seperti gambar pada slide ini, maka dapat kita ketahui bahwa waktu query cross joins adalah 0,048 detik, dan untuk natural joins adalah 0,018 detik, sehingga dapat kami simpulkan bahwa natural joins lebih cepat mengambil data daripada cross joins dalam segi waktu. Konsep natural joins ini digunakan untuk menggabungkan kolom pada 2 tabel yang memiliki kolom yang sama. Dalam hal ini, kolom yang sama adalah ID murid. Konsep cross joins mewakili semua kemungkinan kombinasi baris dari 2 tabel. Jika terdapat tabel 10 baris dan tabel 5 baris, maka hasil cross joins-nya akan menghasilkan data sebanyak 50 baris seperti yang kami terapkan. Kemudian implementasi yang kedua yaitu menerapkan konsep grouping dan where, di mana akan menunjukkan berapa banyak pekerjaan murid di setiap kelas. Namun pada konsep where akan difilter di mana data murid yang bernama Brigita tidak dimunculkan. Berdasarkan hasil query seperti gambar di slide ini, maka dapat kita ketahui bahwa waktu query where adalah 0,008 detik dan untuk grouping adalah 0,013 detik.
Sehingga dapat kami simpulkan bahwa konsep where lebih cepat mengambil data daripada konsep grouping dalam segi waktu. Konsep where digunakan untuk menyaring data atau query sebelum pengelompokan apapun yang terjadi pada suatu baris. Konsep grouping digunakan untuk agregasi atau mengelompokkan baris dan mengembalikan ringkasan untuk setiap grup. Kemudian implementasi yang ketiga yaitu menerapkan konsep indeks dan tanpa indeks. Dalam konsep indeks ini dibuat indeks bernama murid NPIDX pada tabel murid antara kolom nama murid dan juga pekerjaan. Seperti pada gambar di slide ini, maka dapat kita ketahui bahwa waktu membuat indeks adalah 0,227 detik dan untuk mengkonfirmasinya adalah 0,189 detik. Baik, selanjutnya adalah konsep tanpa indeks, di mana query-nya sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa tabel indeks murid _np_idx yang telah dihapus dengan waktu 0,098 detik. Kemudian untuk mengonfirmasi atau mengecek indeks setelah di drop atau dihapus, maka dapat menggunakan sintaks seperti mengonfirmasi indeks yang telah dibuat. Hasilnya akan seperti ini. Berdasarkan hasil query-nya diperoleh hasil analisa bahwa konsep tanpa indeks lebih cepat daripada konsep indeks dari segi waktu, dan konsep indeks dapat mempercepat proses sistem database dalam pencarian data per query. Dan saat database diterapkan konsep tanpa indeks, maka kinerja server database dapat menurun. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kesimpulan yang ada, ditemukan bahwa dapat diterapkannya konsep cross joins dan natural joins, konsep grouping dan where, serta konsep indeks dan tanpa indeks dengan menggunakan Oracle SQL Developer dalam membuat dan mengelola suatu database menggunakan konsep yang telah dianalisa, karena dari hasil analisa diperoleh konsep mana yang lebih sesuai untuk diterapkan pada database yang ada. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di bawah.